Betulkah kiamat ini telah dekat? Ya. Rasulullah sekali lagi telah menyatakan dalam sebuah hadisnya, bu'istu ana wasaha kahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti jari tengah dan jari telunjuk. Beliau agak merenggangkan sedikit. Ini 14 abad yang lalu. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kita tentu berada di pintu gerbang kiamat. Saya yakin kita berada di pintu gerbang kiamat. Semua tanda-tanda yang Rasulullah sampaikan tentang kita berada di pintu gerbang kiamat sudah Rasulullah jelaskan dan terbukti hari ini terjadi. Apa saja? Yang pertama, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Indikasi ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat adalah yukadzabu fiha shadiq. Orang-orang yang jujur didustakan, orang-orang yang berkata benar dibohongi. Mereka ditangkap, dipenjara, dipersekusi, dinodai, bahkan dibunuh. Dan sebaliknya ketika orang yang benar berkata jujur, didustakan, dibohongi, maka pendusta pembohong dibenarkan. Ya. Masalah itu yang kedua. Dan indikator yang ketiga dari pintu gerbang kiamat telah terbuka adalah wa yu'tamanu fil kha'in. Para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin, penguasa, pejabat. Ya. Itu 3 indikator kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Kalau itu semua sudah terjadi berarti betul kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang kedua, Rasul masih mengatakan baina desa di pintu gerbang kiamat la ayamun akan muncul hari demi hari. Kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. Di mana di hari-hari itu pun akan muncul 3 hal. Diangkatnya ilmu, yurfa'u fi'al ilmu, wa yanzilu fi'al jahlu, wa yaksuru fi'al harj. Diangkatnya ilmu dari muka bumi. Allah mengangkat ilmu dari muka bumi adalah dengan diwafatkannya para ulama. Inna Allah la yarfa'ul ilma minad dunya irtifa'an aw intiza'an mubasharatan. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari muka bumi dicabut begitu saja. Lakin Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqaddil ulama. Allah mencabut ilmu dari muka bumi adalah dengan wafatnya para ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang sesuai dengan Quran Sunnah, yang ada dalam manhaj nubuah. Dibunuh, diwafatkan, dibunuh karakternya, dipersekusi dan segala macamnya. Ini pun sama. Maka ketika ulama-ulama yang lurus banyak yang wafat, dibunuh, bahkan dipersekusi, maka yang muncul di tengah-tengah umat adalah ulama-ulama yang yang Rasulullah SAW gambarkan dalam hadis Huzaifah ibn Yaman. Ciri-ciri mereka, yahduna bi ghairi hadi wastanuna bi ghairi sunnati. Mereka memberikan petunjuk bukan dengan Quran, bukan dengan petunjukku, Quran. Wa yastanuna bi ghairi sunnati, dan mereka memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Ya, itu ciri-ciri mereka. Tapi mereka juga disebutnya ulama. Maka ketika ulama-ulama seperti ini yang muncul, yang memberikan petunjuk bukan dengan Quran tapi dengan ra'yu mereka, memberikan sunnah bukan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka yang terjadi adalah kejahilian di muka bumi. Wayang zudufi al-jahlu. Orang berbuat tidak memperhitungkan hak dan batil, tidak berpikir pahala dan dosa, tapi sesuai dengan hawa nafsu. Dan yang ketiga, wayak surufi al-haraj, dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Para sahabat bertanya, wa ma huwa al-harju ya Rasulullah? Apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Al-harju huwa al-qatlu, pembantaian. Bismillahirrahmanirrahim. 3 hal ini juga sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Ini menunjukkan kita benar-benar berada di pintu gerbang kiamat. Kemudian ada hal lain juga yang menarik terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Para Allah, kiamat tidak akan terjadi sehingga 10 tandanya akan muncul kata Rasulullah. Para sahabat saat itu sedang berbicara, di tengah-tengah majelisnya ada Uzzaifah bin Usaid. Apa yang mereka bicarakan terdengar oleh Rasulullah. Wa huwa fi ghurfah. Rasulullah berada di dalam kamar beliau. Fakharaja, Rasulullah keluar ke tengah-tengah sahabat dan bertanya, "Mada tadzakarun? Apa sih yang sedang kalian perbincangkan? Asik benar kalian bicara, ngobrol." "Nanun tadzakaru sa'ah ya Rasulullah." Kami sedang berbicara tentang hari kiamat ya Rasulullah. Bilakah kiamat terjadi? Rasulullah tersenyum dan bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tara asyra ayatin." Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tandanya. Apa saja 10 tanda tadi? 1, tatlu syamsu min maghribiha. Tatlu asyamsu min maghribiha artinya terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, ad-dakhan. Ya, tuqatil arda 40 yawman. Ya. La khilafa bainan nahari wal lail. Kabut menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Tidak bisa dibedakan gelap antara gelapnya siang, gelapnya malam dan siang. Seolah-olah begitu, karena matahari tidak bersinar saat itu. Terhalang sinarnya oleh kabut tadi. Yang ketiga, dabatul ard. Keluarnya binatang bumi melata yang besar yang bisa berbicara. Dhahmatun kabirah.
yang disebut dengan nama Al-Jasasah, binatang mata-mata. Yang keempat, munculnya Dajjal. Di mana Dajjal muncul pertama kali? Di Khurasan, diikuti oleh 70.000 pasukannya dari Yahudi Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Artinya Syiah ini adalah bagian dari pasukan Dajjal. Tolong saksikan, ini keyakinan saya. Majusi yang saya maksudkan. Dan apalagi yang kelima, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Nabiullah wa Rasulullah. Di mana Nabi Isa turun? Di Aleppo. Beliau akan turun di Menara Putih, Indal Manaratil Bayda Syarqiyah Damasqa, di masjid bermenara putih di Damaskus Timur. Damaskus Timur, wilayah yang punya masjid bermenara putih cuma satu, Masjid Umawi, yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dinasti Umayyah, dan itu ada di Aleppo. Halab berbatasan dengan Turki. Rasulullah menamakannya A'mak. Dabik wilayah Turki, A'mak wilayah Suriah. A'mak dan Dabik adalah tempat terjadinya perang Armageddon. Rasulullah tidak pernah menyebut Armageddon. Rasulullah hanya menyebutkan Al-Ahzab. Orang-orang ahli sejarah dan pakar geopolitik dunia mengatakannya Armageddon. Diambil dari dua kata, Urah, bukit, Mageda, Majdun, lembahnya. Jadi Urah Majdun adalah sebuah bukit dan lembah yang ada di pelataran wilayah Palestina yang akan menjadi pusat di mana pertarungan akhir zaman terjadi. Dan itu nampaknya di zaman kita. Ya, maka setelah itu umat Islam akan memimpin dunia, menguasai dunia. Ya. Kemudian muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, nuzulul Ya'juj wa Ma'juj. Ya, Ma'juj dan Ma'juj turun dari tempat yang tinggi, membantai semua manusia. Ya, orang-orang beriman yang mengikuti Imam Mahdi dan Nabi Isa selamat. Mereka diperintahkan bersembunyi. Ihtabi'u antum minal Ya'juj wa Ma'juj. Bersembunyi kalian dari Ya'juj Ma'juj. Bersembunyinya mereka, Ya'juj Ma'juj turun, manusia yang ada saat itu dibantai habis. Sudah habis manusia di dunia, mereka menggerak-gerakan tombak mereka dilemparkan ke atas. Lalu tombak tadi kembali dari langit dengan berlumuran darah. Maka malam itu Allah turunkan ulat, hujan ulat turun dari langit. Ketika mereka melihat ulat itu, mereka menunduk begini, maka jatuh di punduk mereka. Maka dari punduk mereka ulat tadi masuk ke dalam tubuh, ada yang ke otak, ada yang ke jantung, ke paru-paru. Habislah Ya'juj Ma'juj. Besok paginya Ya'juj Ma'juj tidak ada yang tersisa. Saat itulah umat Islam memasuki masa damai sampai Allah mencabut nyawanya dengan angin Iliyin. Angin yang berhembus dari bumi Hijaz, yang berhembus sangat lembut. Siapapun orang beriman di muka bumi, walau imannya hanya sebesar biji sawi, akan dicabutnya. Maka yang tersisa di muka bumi adalah yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Merekalah manusia terburuk di muka bumi. Inna syiraran nas fil alam alladzina laisa lahum imanun walau bimiski dzarratin wa hum yashhaduna as-sa'ah faja'atan, dan mereka menyaksikan terjadinya kiamat tiba-tiba pada mereka. Itulah manusia terburuk di muka bumi. Apakah pada saat itu tidak orang Islam ya Rasulullah? Tidak ada. Alaysa fihal muslimun ya Rasulullah? Katsirun minhum al-muslimun, kebanyakan mereka orang Islam, banyak orang Islam saat itu. Lakina imanuhum la yujawizu hanajirahum. Mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Jangankan ke hati, tenggorokan mereka aja enggak tersentuh sama iman. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang luarnya hijau, dalamnya merah. Semangka. Ngakunya Islam tapi ngebubarin ulama. Ngakunya Islam, mengejar-ngejar mereka yang pengajian, membubarkan yang kajian, yang kebaktian dilindungi. Setelah Ya'juj Ma'juj habis, Nabi Isa meninggal dunia, ya, disolatkan di Masjid Nabawi, ya, kemudian dimakamkan di makam di samping kuburan Umar bin Khattab, sehingga berjejer makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Nabi SAW. Pada saat itu umat Islam dan dunia damai sejahtera, tidak ada pembantaian, bahkan binatang buas pun dibikin jinak, sehingga tidak ada lagi pemangsaan binatang buas. Yang aman sejahtera, yang melalui arda adlan wa qistan, dunia penuh dengan keadilan dan kesejahteraan. Nah, saat itulah setelah Nabi Isa wafat, Imam Mahdi sudah tidak ada, wafat juga. Nah, Al-Qahtani ini adalah pemimpin terakhir, sehingga angin mencabut nyawa mereka dalam waktu singkat. Angin Iliyin yang bergerak dari bumi Hijaz antara Mekah dan Madinah, para sekalian. Nah, kemudian tanda yang ketujuh, tenggelamnya bumi bagian timur, kata Rasulullah. Tenggelamnya bumi bagian timur, diikuti tenggelamnya bumi bagian barat sebagai tanda yang ke-8, dan yang ke-9 tenggelamnya Jazirah Arab. Setelah Jazirah Arab tenggelam,
maka muncul tanda yang ke-10. Api bergerak menggiring manusia dari timur ke barat. Saat itulah kemudian kiamat pun terjadi.